ikut dibantu oleh dinas PU. Sampai sekarang menjadi bahan pertanyaan untuk kita. Ada dua kemungkinan yang kita duga nih. Pertama itu, pihak dinas ini, pihak verifikasi ini tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Kemungkinan yang kedua kita duga ini, pihak dinas, pihak verifikasi ini mendapat uang jajan dari anggaran ini, Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Millennial Podcast. Dan hari ini kita kembali membahas tentang permasalahan pendidikan. Dan kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang tentunya masih berkaitan dengan konten kita kemarin. Setelah kemarin kita bahas salah satu permasalahan yang ada di Kabupaten Kampar terkait sarana, prasarana, dan akses adik-adik kita yang mungkin sangat sulit di Batu Sasak Kabupaten Kampar untuk melakukan proses pembelajaran. Ternyata permasalahan ini juga terjadi di kabupaten kota lain. Dan hari ini kita kedatangan teman-teman dari Rokan Hilir yang juga akan menyampaikan terkait permasalahan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir. Permasalahan yang cukup menarik bagi kami karena permasalahan ini adalah tentang adanya ketimpangan fasilitas dan sarana prasarana antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Mungkin untuk lebih detailnya nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman dari aktivis Rokan Hilir. Tapi sebelum jauh kita bahas itu, mungkin kita kenalkan dulu teman-teman kita dari Rokan Hilir ini. Yang pertama ada Okta. Selamat malam, Okta. Malam, Bang. Oke, ada Okta, salah satu aktivis dan juga teman kita dari Rokan Hilir. Selanjutnya ada Akas. Selamat malam, Akas. Selamat malam, Bang. Oke, ada Akas. Dan terakhir ada Sin Rajawali. Oke. Selamat malam, Sin. Malam, Bang. Oke, dan teman-teman ini datang kebetulan juga teman-teman ini merupakan mahasiswa di Kota Pekanbaru. Dan kita juga banyak dapat informasi dari teman-teman kita ini terkait kualitas sarana dan juga beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Mungkin kita akan berangkat dari salah satu hal yang mungkin cukup viral nih 2 minggu atau beberapa hari ke belakang terkait adanya demo atau unjuk rasa yang dilakukan oleh teman-teman terkait permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Mungkin nanti kita akan lihat setelah ini salah satu link beritanya tentang adanya laporan yang disampaikan oleh teman-teman dari Kabupaten Rokan Hilir oleh Saudara Okta dan juga Saudara Sin ke kantor Kejati ya. Ke kantor Kejati. Mungkin bisa cerita nih teman-teman dari Okta atau Sin, mungkin Okta dulu mungkin itu apa sih yang menjadi permasalahannya yang mungkin bisa Okta sampaikan ke kami, apa yang dilaporkan mungkin ke Kejati kemarin. Baik, terima kasih, Bang. Kami udah diundang nih ke podcast Millennial. Sangat luar biasa nih sebagai bentuk terima kasih kami sudah dapat hadir di sini dengan diundangnya sama Bang. Kami hadir di sini. Baik, saya akan menjelaskan, Bang, terkait dari awal mengenai kisruh yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, yang mana kami adalah mahasiswa Rokan Hilir yang notabene-nya kami ada di Pekanbaru nih, kan gitu. Kami semua kuliah di Pekanbaru. Jadi terkait kisruh yang ada di Kabupaten Rokan Hilir sekarang ini, kami melihat ada ketimpangan-ketimpangan tentang dunia pendidikan nih yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, di mana
ada salah satu sekolah kami melihat 2 tahun berturut-turut nih Bang. 2 tahun berturut-turut mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu kan. Yang mana salah satu sekolah itu adalah sekolah swasta Bang. Sekolah swasta. Jadi yang mana kami mahasiswa ini kontrol sosial lah di dunia pendidikan kami jalankan sebagai mahasiswa ini. Yang mana ketika kami menelusuri hari itu, kami mencari informasi tentang sekolah, kenapa bisa dapat bantuan sampai 2 tahun berturut-turut ini kan. Juga dengan kawan-kawan semuanya, kami telusuri itu, semenjak itu kami melihat di awal kami dapat berita tentang sekolah itu, yang mana di anggaran tahun 2021 ya 2021 sekolah itu mendapatkan anggaran kurang lebih 2,9 miliar Bang. 2,9 miliar. Di anggaran 2022 mendapatkan bantuan lagi kurang lebih 2,5 miliar. Nah, artinya dalam 2 tahun berturut-turut sekolah ini nih mendapatkan 5,4 miliar kurang lebih nih gitu. Coba kami analisa kembali Bang, yang mana sekolah tersebut yang mendapatkan bantuan ini adalah sekolah swasta yang terakreditasi A nih Bang. Gitu. Ini jadi bahan pertanyaan besar nih bagi kami mahasiswa. Kenapa sekolah yang sama dengan akreditasinya sudah A nih Bang, mendapatkan bantuan dengan 2 tahun berturut-turut anggaran yang sangat besar nih. Gitu. Jadi kami melihat di sini, kami sudah konfirmasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, kami pertanyakan ini, jawabannya tidak ada ini Bang. Gitu, tidak ada jawaban ini. Akhirnya kami kumpulkan berbagai kami mahasiswa dari aliansi kami masing-masing, juga dari himpunan mahasiswa pelajar kecamatan juga kami kumpulkan untuk membentuk namanya Gabungan Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Riau. Gitu. Setelah itu kami diskusi membahas tentang hal ini, terbentuklah di situ yang mana ada inspirasi kami dari aliansi ini untuk menyampaikan aspirasi kepada Kejati Riau Bang, untuk mempertanyakan anggaran selama 2 tahun berturut-turut untuk SMP Tunas Bangsa ya, SMP Tunas Bangsa. Mungkin ada. Oke. Kita lihat cukup menarik ya permasalahan yang disampaikan oleh Okta tadi, bahwa ada dugaan dari teman-teman terkait adanya aliran dana bantuan yang diberikan kepada sekolah swasta di Kabupaten Rokan Hilir dengan tahun yang berturut ya. Dengan bantuan yang berturut dan juga angka yang cukup besar gitu kan, fantastis. Jadi itu mungkin yang menjadi dasar bagi kawan-kawan untuk melaporkan, yang dilaporkan sekolah apa dinasnya? Ke dinasnya. Oh, dinasnya berarti dilaporkan terkait penyaluran dana yang diberikan oleh dinas itu kepada sekolah berarti. Kepada sekolah. Oke. Itu kawan-kawan kalau boleh tahu udah lihat langsung ke sekolahnya bagaimana bentuk sekolah dan lain sebagainya? Kalau untuk sekolahnya, Sekolah sudah. kita sudah datang Survei ke ya? sekolahnya, udah kita survei. Cuman kita ini tidak mendatangkan pihak sekolahnya, cuman kita lihat sekolahnya dari luar aja Bang. Oke, siap. Artinya apa? Berarti teman-teman sudah itu tahu secara fisik bentuk sekolah itu seperti apa, dan memang mungkin dengan hemat kawan-kawan, dengan pandangan kawan-kawan, sekolah seperti itu mungkin tak perlu lagi lah mungkin mendapatkan bantuan atau disalurkan dana ya, mungkin seperti itu tanggapan kawan-kawan ya. Apalagi ini juga jadi catatan juga Bang bagi pemerintah khususnya Bang, terkait sekolah yang sudah terakreditasi A. Oh, sudah terakreditasi A sekolah tersebut. Jadi sudah terakreditasi A dengan
istilahnya kalau kita melihat sekolah swasta ini, kalau kita dari mahasiswa menilai Bang ya, tidak murni untuk mendidik anak bangsa Bang. Karena kenapa saya bilang tidak murni untuk mendidik anak bangsa? Di sekolah swasta ini kalau kami menilai ada unsur bisnisnya Bang. Karena sekolah swasta ini kan kita bayar per bulan nih. Ada unsur bisnis itu. Jadi maksud dari kami ini kenapa kami buat gerakan yang seperti ini agar pemerintah Kabupaten Rokan Hilir khususnya Bang, khususnya kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir agar melihat terang benderang yang mana Kabupaten Rokan Hilir itu tidak hanya satu sekolah gitu. Banyak sekolah-sekolah yang lain yang harus membutuhkan dana anggaran tersebut gitu. Apalagi sangat banyak lah Bang untuk sekolah-sekolah yang harus dibantu, kondisi yang memprihatinkan. Itu sangat banyak kali sekolah di Kabupaten Rokan Hilir. Oke, ya mungkin ini harus menjadi perhatian khusus juga bagi pemerintah daerah terhadap pemerataan pembangunan dan juga adil dalam memberikan bantuan mungkin bagi beberapa sekolah, karena adil juga nggak harus sama kan, tapi harus sesuai porsi berarti kan. Jadi memang kita juga cukup menarik, tapi kita tahan dulu Saudara Okta, mungkin kita beralih ke scene. Ini kan berarti sudah dilaporkan, berarti berkasnya juga sudah masuk nih ke Kejati. Sejauh mana nih prosesnya di Kejati? Iya, sebelumnya terima kasih Bang atas kesempatannya. Sejauh ini prosesnya seperti yang disebarkan di media, bahwa pihak Kejati juga menyampaikan di media ya, masih dalam proses sampai sekarang. Dan sedikit Bang juga menambah dari Bang Okta tadi, selain menjadi pertanyaan mengapa 2 kali dianggarkan di sekolah itu Bang, kita juga telah disampaikan salah satu anggota Dewan di Rohil, sekolah ini lokasinya itu termasuk dalam PT Ifomas yang ada di Rohil. PT Ifomas ini statusnya punya negara Bang. Oh, bentar. Berarti maksud Iin itu lokasi sekolah itu bukan berada di tanah milik sekolah atau yayasan itu, tapi berada di milik lahan milik salah satu korporat atau perusahaan gitu. Iya, begitu Bang. Nah, jadi kan menjadi pertanyaan bagi kita ya. Kalau ini di dalam wilayah PT perusahaan gitu, artinya ada HGU. Sama-sama kita ketahui HGU ini pinjam pakai ya oleh perusahaan kepada pemerintah. Nanti kita memikir ke depan ketika ditukar direktur perusahaan ini, lalu bagaimana nanti nasib sekolah itu. Nah, itu yang menjadi. Terus Bang, selanjutnya selain ini kita juga bertanya bagaimana ini proses mendapatkan anggaran ini, kan tentu ada proses Bang. Ada verifikasi data, ya kan? Ada verifikasi data yang itu dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan ikut dibantu oleh Dinas PU. Sampai sekarang menjadi bahan pertanyaan untuk kita. Ada 2 kemungkinan yang kita duga nih. Pertama itu pihak dinas ini, pihak verifikasi ini tidak bekerja sesuai dengan fungsinya. Kemungkinan yang kedua kita duga ini pihak verifikasi ini mendapat uang jajan dari anggaran ini Bang. Ya kita kuat dugaan kita ke situ Bang. Karena secara logika nih 2021 dianggarkan. Ya, 2021 dianggarkan. 2022 dianggarkan lagi. Kenapa? Pemda Rohil terlalu jor-joran untuk membangun sekolah ini, sedangkan sekolah ini Bang berstatus akreditasi A. Tentunya kalau kita mengetahui akreditasi A, tentunya sekolah ini terlebih dahulu lebih baik, fasilitasnya cukup sehingga dia menjadi akreditasi A. Menjadi bahan pertanyaan kita Bang. Saya pikir begitu Bang. Oke. 2 poin yang kemudian saya tangkap dari penyampaian Sin tadi. Pertama adalah letak dari sekolah itu yang berdiri di lahan
milik perusahaan Hmm. dan itu posisinya adalah HGU ya. HGU. Pertama mungkin kita terkait keberadaan sekolah dulu deh. Itu secara aturan nih, mungkin kami dan saya secara pribadi juga enggak paham nih terkait aturan izin dan segala macamnya yang berkaitan dengan sekolah itu di lahan milik perusahaan tuh apakah sebenarnya boleh atau enggak nih? Itu Ya. mungkin. Bolehnya gimana? Yang jelas kita ketahui Bang bahwa kalau ini kan yayasan. Yayasan. Kalau yayasan itu kan punya pribadi Bang. Oke. Ya. Tapi kalau inilah yang menjadi pertanyaan kita Bang. Sedangkan status lokasinya itu di lahan perusahaan. Ini kan menjadi pertanyaan kita. Ini punya perusahaan atau punya Oke. yayasan? Betul. Begitu Bang. Jadi mungkin yang disampaikan Okta yang disampaikan Sin mungkin masalah akan timbul di kemudian hari nih Iya. ketika mungkin Kasihan kita nanti ke depannya. ada ketidaksepakatan lagi terkait HGU ini, justru sekolah ini mau dikemanain nih nanti. Iya. Tambah Bang sedikit Bang. Secara etis terakhir. Secara etis kita sampaikan bahwa kepada pihak Dinas Pendidikan Rohil tolong prioritaskan dulu yang negeri sebagai kerjanya. Ini ada Bang. Sekolah negeri nih. Negeri yang harus difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, ya kan? Hancur. Lebih mantap lagi sekolah swasta yang dibantu oleh Dinas Pendidikan. Yang katanya dari DAK itu Bang. Iya kan? Secara etis. Oke. Kami juga menangkap bahwa dugaan-dugaan yang tadi disampaikan oleh Saudara Sin tentunya juga berdasar tentunya kan, dan juga yang disampaikan Sin juga tentunya memuat harapan mungkin dari Sin bagaimana ke depan pendidikan di Rokan Hilir tentu jauh lebih baik. Mungkin dari Okta ada Sedikit saya tambahkan Bang. Kami berharap Bang, kami dari mahasiswa, kebetulan saya sebagai ketua legislatif mahasiswa IP Marohi nih Bang. IP Marohi. IP Marohi. Jadi menginginkan untuk pemerataan nih Bang. Pemerataan masalah pendidikan, tidak hanya di satu titik aja gitu. Mana sekolah yang betul-betul harus diprioritaskan untuk dibantu, karena banyak nih Bang di Kabupaten Rokan Hilir khususnya sekolah-sekolah yang memang istilahnya kondisinya itu memang kayak mana dibilang ya, tidak layak lah gitu. Memprihatinkan, tidak layak gitu. Yang harusnya itu diprioritaskan oleh pemerintah gitu. Tapi kenapa sekarang ini yang terjadi kok dengan anggaran 2 tahun itu terus yang dibantu nih? Ada apa? Kami melihat di sini juga ada tanda kutip nih Bang kan gitu. Ada apa gitu selama 2 tahun berturut-turut anggaran sebesar ini nih gitu. Yang seharusnya bisa membantu sekolah yang lain nih yang lebih memprihatinkan tadi untuk dibantulah sekolah itu. Jadi mungkin pesan saya Bang, satu lagi yang ingin saya sampaikan terhadap Bupati Rokan Hilir ini Bang, khususnya Bupati Rokan Hilir, karena visi misi beliau sangat mulia nih Bang, untuk membangun infrastruktur demi masyarakat yang pemerataan semuanya gitu. Jadi kalau yang terjadi sekarang ini gitu kan di dunia khususnya pendidikan, alhasil tidak hanya di infrastruktur yang ingin dibangun oleh Bupati Rokan Hilir sekarang ini Bang, tapi beliau lebih istilahnya kesan harmonis terhadap masyarakat itu sangat luar biasa. Saya lihat, jadi beliau tak pandang ini yang harus dibantu, yang wajib dibantu, tapi disamaratakan gitu. Jadi kalau dengan hal seperti ini tujuan dari atau visi misi Bupati Rokan Hilir tersebut, tapi dilakukan dengan adanya kejadian ataupun keganjalan yang ada di dinas masing-masing, itu sangat menghambat nanti tujuan ataupun visi misi Bupati Rokan Hilir. Jadi saya sebagai ketua legislatif IP Marohi mengingatkan tegas bahwasanya untuk pemerataan ataupun memperlancar visi misi itu
oknum-oknum ataupun para oligarki nih Bang yang bermain di dalam sini untuk mencapai visi misi bupati ini tadi, ya segera harus kalau bisa dibilang bahasa halusnya agak dimutasi lah Bang, tak kemana gitu kan, agar supaya visi misi ini tepat terjalan dengan lancar gitu kan. Ya, kita apresiasi ya salah satu harapan yang disampaikan oleh Okta terkait pendidikan yang ada di Rokan Hilir. Tentunya kita sama-sama berharap bahwa pendidikan yang ada tidak hanya di Rokan Hilir tapi Riau secara menyeluruh tentu akan jauh lebih baik. Dan mungkin tadi harapan dari Okta harus ada evaluasi nih terhadap pihak-pihak yang kemudian dapat mengganggu atau menghambat proses pendidikan atau visi misi dari pimpinan daerah tadi kan. Ya mungkin ini perlu menjadi perhatian khusus lah bagi pemerintah daerah. Dan dari yang disampaikan oleh Sin dan juga Okta tadi, sebenarnya yang cukup menarik adalah bahwa harus adanya pemerataan pendidikan tidak hanya di satu titik tapi di titik lain, tidak hanya di satu sekolah tapi di sekolah lain. Dan mungkin tadi kita juga dapat informasi dari teman-teman bahwa adanya ketimpangan sarana prasarana ataupun fasilitas di dua sekolah berbeda nih, antara sekolah swasta dan juga negeri. Mungkin kita bisa lihat video kondisi sekolah sekolah negeri yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Ini mungkin menjadi salah satu contoh atau salah satu sampel sekolah yang mungkin perlu ada perhatian khusus dari pemerintah. Nah, ini salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, SMP 45 Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Dan secara fasilitas memang kita rasa memang perlu ada penanganan khusus atau perhatian khusus dari pemerintah. Dan tentunya berangkat dari permasalahan yang disampaikan oleh Okta dan Sin tadi, memang seharusnya fokus penyaluran dana itu ke sekolah seperti ini gitu kan, ke sekolah negeri-negeri yang tentunya jauh lebih membutuhkan anggaran itu, karena kenyamanan pada proses pembelajaran tentu akan menunjang kualitas pembelajaran itu tadi gitu kan. Mungkin kita minta pendapat dari Akas Firmadi, salah satu putra daerah yang ada di Rokan Hilir. Pertama mungkin yang ingin kami tanyakan ke Akas, gimana nih pandangan Akas, karena kami juga dapat info Akas nih salah satu putra daerah di Pasir Limau Kapas. Memang seperti itu kondisi sekolahnya. Itu baik, dulu mungkin. Bang. Jadi terima kasih Bang sebelumnya. Sudah disampaikan juga sedikit tadi oleh kawan-kawan tadi. Perkenalkan juga saya selaku ketua himpunan kecamatan juga yang kemudian tergabung di Pemeroy juga selaku organisasi paguyuban gitu. Nah, sedikit saya ingin jelaskan dulu Bang mengenai HPPMP ini Bang. Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kecamatan Pasir Limau Kapas yang disingkat HPPMP Pekanbaru. Berdirinya HPPMP ini tentu ada histori panjang begitu Bang, daripada harapan para pendiri dahulu begitu ya. Nah, selain organisasi ini dibentuk sebagai organisasi perkumpulan pemuda, pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang ada di Pekanbaru ini juga memiliki ambisi ingin membangun tadi Bang, termasuk mengenai segi politik, sosial, pendidikan tadi kan. Nah, makanya hari ini ikut sertanya HPPMP, saya kemudian selaku ketua HPPMP ini terjun bersama kawan-kawan coba menilik terhadap kasus pendidikan ini tadi Bang, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan saya tadi sebelumnya. Nah, yang menjadi acuan kami itu terhadap terhadap melencengnya daripada fungsi dinas pendidikan terhadap pemerataan pembangunan di dunia pendidikan tadi khususnya, yaitu tadi bahwa di sepanjang apa yang sudah dilakukan oleh dinas pendidikan terhadap memberikan bantuan pendidikan itu masih ada begitu sekolah-sekolah yang kemudian lebih membutuhkan begitu Bang. Nah, tadi coba digambarkan tadi kan bahwa SMPS Tunas Bangsa itu tuh memiliki akreditasi A begitu Bang. Tentu dari gambaran itu tergambarkan oleh kita bahwa akreditasi A itu kemudian memiliki fasilitas yang cukup, memadai kan gitu Bang.
sangat menunjang daripada dunia pendidikan itu sendiri. Nah, sementara Akas khususnya di Kecamatan Pasir Limau Kapas itu ada satu sekolah yang mungkin bahkan sebagai sampel dari ratusan atau ribuan sekolah yang ada di Rokan Hilir dan di kecamatan lain mungkin. Nah, salah satu sampelnya mungkin itu yang ditampilkan tadi, bahwa SMP 04 Kecamatan Pasir Limau Kapas yang kondisinya bisa kita lihat tadi sangat memprihatinkan begitu. Nah, Akas pikir bahwa dinas pendidikan yang kemudian juga sebagai tim verifikasi ya, kemudian disampaikan oleh CN dengan keterlibatannya PU, kemudian memverifikasi kemudian yang tujuannya agar kemudian sekolah mana kemudian yang yang pantas untuk mendapatkan bantuan itu kan itu guna verifikasi itu kan Bang. Nah, sekalipun kemudian dinas pendidikan beralasan bahwa sekolah itu mendapatkan pendidikan berdasar daripada Kemendikbud, data Kemendikbud yang diupload di Kemendikbud tadi kan Bang, secara online begitu. Nah, Akas rasa itu tidak rasional begitu. Karena sekali apapun yang kemudian menjadi menjadi persoalan ataupun polemik di masing-masing sekolah, Akas pikir itu menjadi PR dinas pendidikan sendiri gitu Bang. Nah, kalau kemudian dinas pendidikan beralasan bahwa ya toh kenapa mereka dapat bantuan, karena mereka terdata di Kemendikbud gitu. Terdata di kementerian. Kemudian itulah kemudian kenapa ke kementerian itu mengkondisikan sekolah itu untuk mendapatkan bantuan gitu. Sampai bahkan 2 tahun berturut-turut. Nah, Akas pikir itu juga seharusnya menjadi tanggung jawab dinas kan gitu Bang. Ketika ada kelemahan di sekolah-sekolah lain mengenai data yang kemudian diupload ke Kemendikbud begitu, kehadiran dinas pendidikan di setiap kecamatan itu, hadir di setiap sekolah itu bukan hanya sekedar datang untuk bercekak tangan begitu kan gitu Bang. Tetapi kehadiran mereka cukup memberi apapun yang menjadi kebutuhan daripada sekolah yang ada di setiap kecamatan. Akas pikir begitu Bang. Oke, cukup menarik ya yang disampaikan oleh ketiga teman kita ini dari Rokan Hilir, ada Okta, Akas dan juga Sin. Bagaimana ternyata ada ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir antara satu sekolah dan sekolah yang lain, dan justru ketimpangan itu bahkan terjadi antara sekolah negeri dan juga swasta. Tapi yang menjadi pokok persoalan yang disampaikan oleh kawan-kawan, ternyata sekolah swasta itu maju besar dan juga hari ini luar biasa, bukan terakreditasi bukan karena mahalnya biaya pendidikan yang diberikan menurut teman-teman, tapi memang ada bantuan nih yang diberikan oleh Dinas Pendidikan DAK kepada sekolah tersebut, sehingga memang secara fasilitas itu ternyata jauh lebih unggul daripada sekolah yang milik pemerintah itu sendiri gitu kan, sekolah SMP 45 Kapas ya. Tentu ini yang menjadi persoalan dari teman-teman, bagaimana ini tentunya perlu ada peninjauan ulang nih terhadap kebijakan-kebijakan penyaluran dana ini supaya ke depan jauh lebih tepat dalam memberikan bantuan tentunya. Dan kita rasa next kita bisa undang nih pihak yang terkait. Kita pengen dengar juga nih tanggapan dari pihak sebelah seperti apa, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilirnya atau dari pemerintah setempat, entah itu bupatinya, terkait adanya ketimpangan yang terjadi nih. Karena jujur kita hari ini, mungkin saya juga secara pribadi cuma dengar dari teman-teman nih yang menyampaikan hal itu, dan juga teman-teman dari rumah juga dengarnya, taunya dari video, berita, ataupun penyampaian dari teman-teman. Tentunya kita juga harus dengar juga dari pihak sebelah seperti apa ternyata pokok persoalan atau permasalahannya itu seperti apa. Ini mungkin yang menjadi poin kita rasa ke depan. Harapan kita mungkin sama semua, bahwa salah satu cara untuk memperbaiki kualitas pendidikan adalah dengan memperbaiki sarana prasarana dan juga fasilitas pendidikan itu sendiri, sehingga rasa nyaman, rasa tenang, rasa damai yang dirasakan anak-anak akan teraktualisasi dalam proses pembelajaran tersebut ya mungkin ya teman-teman. Mungkin terakhir dari teman-teman sedikit dari Okta, Akas ataupun Sin,
mungkin ada sebelum kita tutup. Oke bang, saya ingin garis bawahi juga bang bahwa persoalan ini bukan mengenai itu sekolah swasta atau bukan. Kita garis bawahi itu karena pemerataan pembangunan itu haknya setiap sekolah. Kan pikir begitu bang. Maka ini bukan persoalan sekolah itu swasta ataupun pendidikan. Hanya lagi kembali kepada bagaimana sih sebenarnya dinas pendidikan ini memverifikasi tadi ya, sehingga kemudian sekolah yang sejatinya layak untuk dibantu kemudian lebih memilih untuk membantu sekolah yang kondisinya sudah layak tadi. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan besar kami bang. Oke, mungkin jauh lebih harus tepat dalam menentukan sekolah mana Iya, yang harus betul. dibantu ini mungkin yang menurut Akas. Mungkin itu pembahasan singkat kita di konten kali ini. Mungkin bisa sambil diminum nih. Oke. Kita disponsori oleh minuman WR Cafe. Nah, ini sponsor nih Sin. Jadi WR Cafe ini salah satu UMKM yang kita punya karena kita ini terhimpun di beberapa organisasi kan, dan ini menjadi salah satu produk dari UMKM kita. Buat teman-teman di luar sana yang mau datang ke WR Cafe, silakan di Jalan Sekolah. Harga terjangkau dan juga tempat strategis. Mungkin itu malam ini dari kita. Tetap tonton dan simak video-video dari kita dari Millennial Podcast. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel kita kalau memang kalian beranggapan ini adalah channel yang kemudian bisa memberikan manfaat bagi teman-teman di luar sana. Mungkin itu dari kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.